with a pill that can take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new god who could feel her veins. And then she said she lives in the sky tonight. She's satisfied, rolling back her eyes. Then she starts to cry. Everything is turning to black, all in one night. She just went to heaven and back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah kurikulum dan pendidikan sejarah akan melakukan observasi dan wawancara di SMK Batanghari. Saya Farhan Surada sebagai ketua dan ada rekan-rekan saya. Saya Salsabila. Saya Yuliana Sitangga. Saya Dinda Mustikariani. Dan Kak Tasya sebagai kameramen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Farhan Surada dari kelompok 2. Pada video ini merupakan video pertama wawancara pada narasumber pertama, yaitu Ibu Yuni sebagai narasumber pertama pada wawancara ini. Baik Bu, untuk jawabannya itu terserah pada Ibu karena kami mengikuti pendapat Ibu saja. Yang pertama itu kan kita tahu saat ini dunia pendidikan itu sudah menerapkan sistem kurikulum merdeka yang pada dasarnya itu berdasarkan project sesuai atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, menurut Ibu, apakah kurikulum ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya seperti K13 atau K10? Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya sih, kalau kurikulum merdeka itu yang lebih banyak itu materinya. Materinya itu banyak, untuk praktiknya itu kan itu, jadi 2 jam itu 1 jam itu materi, 2 jam itu praktek. Bisa kebalikannya, 2 jam itu praktek dan 1 jam itu materi. Terus dalam perencanaan pembuatan modul ATP ataupun ATP kan tentunya berbeda dari kurikulum 13 sama yang mereka. Apakah Ibu perlu mengadaptasi terlebih dahulu dalam pembuatannya atau Ibu sudah mampu menciptakan yang sesuai itu? Harus dipahami dulu sih kalau membuat buku itu dan yang lain, karena kan berbeda tuh kurikulum merdeka sama kurikulum. Kalau kurikulum merdeka itu kan untuk khusus kelas 10, kalau ke-13 itu untuk kelas 11 dan 12. Terus bagaimana respon siswa ketika mereka bersekolah atau dalam proses pelajaran atau pembelajaran mereka menggunakan kurikulum merdeka? Apakah lebih aktif atau lebih kritis? Kan kalau dalam kurikulum merdeka itu kan salah satu prinsipnya itu critical thinking atau berpikir kritis. Kalau anak-anak sih lebih sangat kurikulum merdeka kali ya, karena batu jajan itu kan lama. Jadi kita ajak bermain dulu, atau 1 jam itu kita ajak bermain, relax pikiran, kita juga kayak mana ya, nggak terlalu jenuh pelajarannya 3 jam kalau belajar cara sejarah menggunakan kurikulum merdeka itu, apakah Ibu mengalami tantangan dalam menerapkannya? nggak ada tantangan sih, saya bawa relax saja. Nah, ini yang terakhir, menurut Ibu saran untuk kedepannya dalam penerapan pembelajaran sejarah menggunakan kurikulum merdeka agar siswa lebih aktif di kelas dalam pembelajaran itu bagaimana? Kalau untuk kedepannya itu ya, pengen mengajak anak-anak luar gitu, kayak ke candi, museum, biar wawasannya luas gitu. Oh, ini museum isinya apa, candi itu peninggalannya gimana gitu, sekalian jalan-jalan kayak gitu tahu gitu. Pembelajaran tidak secara konvensional saja tapi secara langsung. Iya. Jadi dalam materi itu tidak hanya sekedar materi fisik tapi mereka bisa melihat secara langsung visualnya sebagai pembelajaran itu. Terima kasih Bu atas semuanya dalam wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kakak Salsabila dari Universitas Jambi dari Prodi Pendidikan Sejarah, dengan rekan Kakak Dinda Mustikariani, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Oke. Nah, sebelumnya nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Rimadi Saputra, kelas 11 TKI. Sebelumnya di sekolah
sekolah ini pakai pelajaran kurikulum merdeka kan? Nah, di sini kakak mau bertanya tentang kurikulum merdeka. Apa pendapat kamu tentang kebebasan dalam belajar sejarah di kurikulum merdeka ini? Kurikulum saat ini sangat bebas digunakan bisa dan menggunakan mencari sejarah. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu apakah metode pembelajaran sejarah saat ini membantu siswa lebih aktif berdiskusi atau sendiri-sendiri gitu, lebih kebanyakan daripada kurikulum 13 sebelumnya? Saat ini sih banyak berdiskusi. Berdiskusi yang lebih aktif. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran teknologi atau sumber belajar dari membantu siswa memahami pelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka ini? Teknologi saat ini sangatlah penting karena bisa mencari sejarah di internet. Oh, berarti lebih aktif daripada kurikulum 13 ya? Oke, selanjutnya dilanjutkan sama teman kakak. Baiklah, di sini kakak ingin bertanya, apa kamu merasa bahwa pembelajaran sejarah sekarang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari? Sangatlah relevan dikarenakan bisa melihat internet, dikarenakan kurikulum dulu tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Di kehidupan sehari-hari contoh sejarah itu adalah Candi Borobudur. Terus di sini yang apakah jika kamu diberi kesempatan oleh guru kamu, proyek sejarah seperti apa yang kamu ingin kerjakan? Saya akan menelusuri proyek Candi Borobudur. Selain itu apa ada lagi yang di kelas? Seperti berdiskusi ke teman-teman tentang bahas sejarah. Sejarah sama dia. Di dalam kelas itu kan ada guru sejarah. Nah, guru sejarahnya itu lebih asik ke pelajaran sejarahnya atau tentang kelas ini? Lebih asik menjelaskan. Lebih enak kurikulum yang K13 atau kurikulum? Saat ini sih lebih enak kurikulum mereka. Karena Kan zaman dulu itu tidak kurikulum 13 tidak bisa menggunakan internet. Kalau sekarang bisa. berarti kurikulum dulu tuh lebih kebanyakan nyata. Iya. Kalau kamu sangat bebas dalam topik sejarah, Nah, sangatlah bebas karena menggunakan internet dan sejarah itu banyak. Di sekolah kalian ini kalau belajar sejarah itu menganalisis langsung ke Candi Muarajambi apa cuma dijelaskan gitu? Cuma menjelaskan. Berarti bukan langsung turun ke itu. masuk sebelum mulai belajar sejarah, bagaimana cara gurunya melakukan Membuat games tentang sejarah. Di kelas kalian gurunya itu mengasih tugasnya seperti apa? Banyak sekali, banyak tentang candi, hewan, manusia, dan rumah. Terus apa yang kamu harapkan belajar sejarah? Saya harapkan sih bisa langsung ke lapangan, Kemana yang kamu mau? candi, ke rumah-rumah zaman dahulu, ke museum, ke peninggalan sejarah. Baiklah, cukup sampai sini aja itu yang kami tanyakan. Kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Tasya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi, kemudian rekan saya
sejarah. Sebelumnya kamu boleh kenalin diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Sean, kelas 10 PTN. Jadi tujuan kakak berangkat ke sekolah ini, kakak ingin mewawancara Sean terkait dengan pembelajaran sejarah yang ada di sekolah ini. Jadi nanti kakak akan memberi pertanyaan kepada Sean, mungkin bisa dijawab di Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah Sean itu lebih merasa termotivasi nggak untuk belajar sejarah dengan pendekatan kurikulum yang sekarang? Lebih merasa termotivasi karena gurunya menjelaskan lebih jelas. Oh, berarti guru yang sebelumnya itu Kurang. kamu boleh jelasin nggak kayak gurunya itu menjelasin dengan jelas itu gimana di kelas? Seperti memberikan contoh-contoh dan membaca ulang yang sudah dibaca. Kayak evaluasi ya, berarti ini ada kalian dikasih buku gitu, Iya, buku dari sekolah. iya, buku paket. Jadi kalian ulas dari buku paket gitu. Iya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perbedaan cara guru mengajar sejarah yang sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya? Cara guru pertama yang mengajar sebelum guru yang ini, cara mengajarnya seperti guru pada umumnya ya, tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Cuman memberikan soal atau memberikan catatan. Kalau yang ini seperti bisa bercanda gitu. Berarti ibu yang sebelumnya itu sudah sejarah pensiun gitu, terus digantikan dengan ibu yang sekarang. Oh, berarti ibu yang sebelumnya itu sering masuk ke kelas. Sebelumnya sih jarang masuk. Terus ngasih materi juga kayak hanya gitu-gitu kayak dari buku kalian ulas sendiri, terus itu tugas-tugas yang dikasih ibu yang sebelumnya itu kayak di buku. Jarang ngumpul sih sebenarnya, tapi tetap ada yang lebih sebagian. Terus kalau guru yang sekarang lagi bikin Sean apa yang senang belajar sejarah nggak? Pengajarannya, cara ngajarnya itu lebih menarik. Mungkin karena dia masih ada juga ya. Iya, ada. Terus guru yang sekarang itu kalau cara masuk ke kelas itu kalian belajarnya gimana? Iya sih sebenarnya, tapi ibu itu bikinnya lebih asik. Jadi suasana kelas jadi lebih nyaman aja ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dengan kurikulum sekarang nih, apakah membuat Sean jadi lebih kayak bebas membukakan pendapat Sean di kelas, terutama dalam belajar sejarah? Bebas, karena ibu itu mau mendengarkan. Oh, jadi kayak gitu mau kayak kalian sharing-sharing nggak gitu di kelas? Sharing-sharing. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kurikulum Merdeka ini membuat pembelajaran lebih menarik atau lebih sulit kalau menurut saya? Lebih menarik. Lebih menarik. Mungkin bisa dijelaskan menariknya seperti apa? Sebenarnya sih kurang bisa menjelaskan saya sih, tapi kurang. Saya bisa jelasin kayak di kelas belajar sejarahnya itu gimana dengan itu. Mungkin ada project-project dan Project sih enggak sih sebenarnya, tapi kayak diberi apa ya? kuis atau Nah, jadi permainan games. Games gitu permainan game. Boleh nggak saya jelaskan kalau permainan tersebut? Itu bikin Seperti ice breaking sih sebenarnya. Itu jika saya bisa mengubah salah satu pembelajaran sekarang, cara pembelajaran apa yang akan saya ulangi? Tidak ada sih sebenarnya, karena semua saya. Kalau di sini ada nggak misalnya langsung pembelajaran sejarah itu langsung datang ke tempatnya langsung? Tidak ada. Belum ada jadi misalnya nih kalau saya bisa ubah kan cara belajarnya, saya pengen nggak gitu Pengen banget. langsung kayak praktik-praktik ke lapangan. kan Jadi kan gini, belajar sejarah itu kan terkenal kayak bosan. Dan kadang guru-gurunya yang nggak bisa membawakan suasana jadi lebih asik di kelas kan. Jadi saya mau gimana nih dengan kedepannya. Seperti yang kata bulan tadi gitu kan, langsung di lapangan gitu. Itu lebih seru pasti. Ini kan anak zaman sekarang daripada belajar di kelas ya. Jadi sekolah kan kurang masuk. Masuk ke
yang mengadakan kelas, maka pembelajaran di sekolah ini semakin maju dan juga pembelajaran sejarah lebih termotivasi buat kalian ke depannya nanti. Terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih juga ya. Baik, berdasarkan hasil observasi kami di SMK 3 SMK Batanghari tersebut, dapat kita simpulkan bahwa SMK tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran kegiatan di sekolah.